Khafu alaihim, yang mereka khawatir. Itu orang-orang itu khawatir alaihim atas keturunan itu. Keturunan. Pertama, apabila kaitan ke masalah rakyat, maka si paling yang utamanya sebutlah lemah ekonomi. Tidak disamping jadi anak yatim miskin. Karena bahasa Rasulullah, apa yang bahasa Rasulullah terhadap Ishak, istri yang jadi kamu harganya 2/3, 200/3 gitu doang. Sampai Rasulullah SAW katakan, ketika berapa Rasulullah, setengah duit masih ada. Seperti Rasulullah, sepertelu pun masih duit. Antatruka wa tataka aghniya'an khairun min antatrukahu alatan yatakaffafuna bainan nas. Mek dotan anak mek tinggalan anak dalam keadaan kaya raya lebih bagus daripada mek tinggalannya dalam keadaan miskin fakir. Lalu ini mikir doang kaya di manusia dah minum. Lebih bagus mek tinggalannya dalam keadaan kaya raya duit harta. Nah, ia sedikaitan wah biasa lagi dalam berlaku min khalqihim dzurriyyatan di'akan khafu alaihim. Hanya pertama berkaitan dengan masalah adalah berkaitan dengan masalah harta. Tidak disampil lemah ekonomi, sangsara dewa kulis kebilin isi ikan. Tidak disampil dulu. Wal yakhafil ladhina yahduruna al-maridha. Hendaklah takut orang-orang yang datang penyakit pada suatu penyakit. Ala auladil marid, atas anak-anak orang sakit itu. In taraku ba'da mautihim, jika mereka meninggalkan kepada mereka auladan sigharan, anak-anak kecil, khafu alaihimud dayya'a, yang mereka khawatir atas mereka itu sia-sia. Wa hadza khitabun ma'al ladzina yajlisuna indal marid. Ini adalah khitab bersama orang-orang yang duduk di samping orang-orang yang sakit. Fayaquluna, maka mereka itu mengatakan, yang menjaga itu maksud berkata, inna dzurriyyataka la yadhnuna 'anka, sungguhnya anak engkau itu belum merasa cukup daripada engkau, belum bisa kaya daripada engkau. Artinya dia masih bergantung di sida sebetulnya. Semangat, silakan semangat, tidak mati dulu. Cuma engkau beli, nanti mati. Mindallahi, daripada Allah sesuatu. Artinya sedikit pun, artinya memang dia mantau bergantung secara total kepada Allah. Dia masih bergantung isinya, dia masih sangat mengharapkan kepada Anda. Sejak sini dari dalam tubuhnya, karena kita kalau melalui ini semangat kita hidup selalu. Kemudian fa'ausi bimalika li fulanin, maka berwasiatlah engkau dengan hartamu di fulanin wa fulanin, untuk si anu dan untuk si anu. Wala yazaluna ya'murunahu bil wasiyati, hendaklah orang yang menunggu orang sakit ini menyuruh akan yang sakit itu bil wasiyati, berwasiat ilal ajanibi, kepada orang-orang yang sampingnya, ila Allah yabqa min malihi, sampai kepada tidak tersisa daripada hartanya lil warasati, untuk ahli waris. Dan itu kan lagu tradisi jahiliyah adalah selalu memesan lain dengan sakitnya, sekian. Jadi lalu seolah-olah dia anaknya sendiri, dia kan mau apa-apa karena gue sudah wasiatkan, gue sudah beng dengan lain, dengan pesanan. Lalu anaknya, anaknya sangsara, sementara anaknya masih bergantung. Iya, maka berwasiat di dalam majalis susania, di dalam kitab Irsyadul Ibad tentang wasiat ini sangat-sangat pelik pengaruhnya. Artinya apabila nara suku umat Muhammad SAW gawe pegawai lengi doang, kewajiban banyak, tinggalan pelengi banyak, dengan banyak si gawe. Lalu di akhir hayat itu berwasiat ya kita anak jadinya tidak semama untuk kebagusan. Jemaah lampar mati tak karena pada baju doang sampai beribadah. Tidak baik mereka marah aku, ibadah kurang, maksiat luwih.
Tidak boleh meratakan. Nanti mati terus. Setelah wasiat itu. Maka dengan sebab wasiat sebagus ini, kejahatan-kejahatan terhapuskan. Tak ampun. Sebaliknya, apabila taat beribadah dia sampai betul-betul pede, sampai kadang-kadang tawakal lah itu karena pede nya, pokoknya dia wah pede dia wah pasti motor dia terbiasa. Ambil muni anak jarinya, lalu kembali juga anak sudah untuk minta yang hidup pak terserah kita ada apa. Mereka berikan kuat, tidak berikan jahat, terserah di atas mereka. Mereka wasiat baru. Maka menyebabkan dia segala kebagusan itu akan hapus dengan sebab wasiatnya si Daud. Maka yang disuruh bahwa dengan isi meninggal dunia itu akan meninggal dunia akhir wasiat paling tidak hanya malah kita oleh pelajar dulu dan paling tidak kan tulis wasiat nanti turun di bawah gal. Dua tidur. Itu kan takut, maaf dia berjemaah. Padahal dia sunat dulu. Karena masih dulu, lalu tulis wasiat ini kan mendadak, lalu wasiat wah, dia wajib menghapus dosa. Dosa sebab meninggalkan kebagusan, dosa sebab melanggar larangan wasiat. Nah, adapun wasiat yang berkaitan dengan harta, maka watnasah isi ayat-ayat para itu. Tapi Rasulullah mengatakan la wasiyata liwarithin. Dia narak malik kewenangan dengan si sakit tu untuk memesankan harta si ketinggalan sebenarnya untuk sebenarnya tanpa penyesuaian kedepan. Berarti lah wasiatmu bertentangan kedepan, maka sepertelu si wajib terlaksana, sunat terlaksana sebut. Lamun dia merugikan dan seperti itu. Karena mana sebelum setelah bulan-bulan mati dengan si berian harta masih hidup dengan si mendapat harta kemudian arah harta dan para itu tahu kan maka periksa enak karena harta singgalannya masih parang harta tarikah doang diman dari warisan karena harta peninggalannya masih arah mungkin utang karena membagi wasiatin nusul di aulia dan arah utang, arah wasiat sasiam tak bisa rasanya. Namun selesai misalnya arah sisanya banyak jadi peraih. Namun iman selesai berarti kalau masih arah mungkin arah masih singgah ke dia utangnya terutama sekali. Jadi membagi wasiatin nusul ya aulia itu selesai selakunya termasuk tajhid jenazah selesai sisanya hanya dia jadi peraih. Namun dia malu, tidak malu. Nah kemudian si kedua sebelum edara misalnya dengan isi dia mau dengan praid hadir di waktu pembagian praid maka bengin dulu dari hukum sunnah. Bengin dulu. Nah hukum sunnah berarti selaku ahli waris yang mendapat pusaka itu harus sepakat karena merupakan perintah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah balik hormat pada sisa daripada perdeng wasiat kemudian tajhid jenazah, kemudian utang, dialah jadi harta warisan. Kemudian qala Nabi SAW, la yu'minul wa hasilul kalam, dan kesimpulan daripada ucapan annaka la tarda mithla hadzal fi'l li nafsika, bahwasanya engkau tidak suka seperti perbuatan ini untuk dirimu. Artinya, lamun kita dan mengalami sesuai kata saya harus dikembali. Pada para dari ahli muslim, kamu juga tidak akan suka bagi saudaramu yang muslim. Akan terjadi mengalami seperti isi ini. Si akan merugikan. Anak-anak sih daripada sendiri anak sekolah. Kalau Nabi SAW bersama Nabi SAW, la yu'minul abdu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan beriman seorang hamba itu sehingga dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Nah ini kan salah satu daripada halawatul iman sebenarnya. Man fatalatun man kunna indahu wajada halawatul iman. Saya si telu macam arak liuk dirinya
apa isi telunu berarti iwan paling mendapatkan manisnya iman. Salah satu adalah ayyuhibba li akhihil muslimi ma yuhibbu li nafsihi. Kita senang kita semeton jadi sesama Islam apa isi dia sendiri senang. Misalnya kita senang berpakaian bagus, berkendaraan bagus, berbalik bagus, makan minum sebagus, maka adik itu senang kita semeton jari kita memiliki pakaian bagus, makanan bagus, perumahan bagus, senang. Berarti sebaliknya kalau kita nanti kita sendiri senang pakaian bagus, lagu-lagu narak semeton jari pakaian bagus, paling mau berhutang lagi orang lain. Beliau kita balik bagus, adik narak terus lain bagus, ini terus M biaya ni, terus M lagi sekarang dua kali pinjam. Iya, dari berarti kalau nanti berarti memang sempurna iman. Jadi lambung ketemu kita balik bagus, adik tetap bagus, senang kita balik atur bagus. Kemudian falyattaqullaha, maka hendaklah mereka takut kepada Allah fi amril yatama, pada urusan yatim, wal yaqulu qawlan sadida, namun sebelumnya qawlan ma'ruf, ini qawlan sadida. Adlan, dalam hal ini qawlan sadida adalah adil. Dan kan di dalam ayat lain qawlan sadida adalah dari Allah, sinarnya dari Allah. Hendaklah mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi nama Allah wa qulu qawlan sadida, saja dalamnya adalah la ilaha illallah. Dalam hal ini qawlan sadida adalah yang adil. Idza aradu ba'ta ghairihim, apabila mereka ingin untuk mengusahakan, lalu tak susah bahwa dia pada duduk tebing menurut Al-Quran, tebing dulu sunnah. Ya tentu kesepakatan daripada para ahli waris sebenarnya waktu ini dulu baris sesuai dengan pendidik polis kita. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim itu secara zalim, ay ala wajhil ghasab, atas jalan merampok. Innama ya'kuluna fi butunihim nar, hanya saja mereka makan dalam hati, dalam perut mereka api. Jadi ibaratnya malah dengan misal nama api itu pada dalam haram yu'addi ila nar, yaitu makanan haram yang mengantarkan mereka kepada neraka. Atau dikatakan yaj'alullahu fi butunihim nar, akan menjadikan oleh Allah di dalam perut-perut mereka itu api neraka yang bakal pada kiamat. Bi'ayyakhliqallahu lahum nar, dengan bahwa menjadikan oleh Allah bagi mereka itu neraka, ya'kuluna, api yang mereka makan, akan dia di dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka itu akan dinyalakan neraka sa'ir. Sayadkhuluna naran, mereka akan masuk ke dalam neraka. Wuqudan, menjadi bahan bakarnya. La yu'rafu ghayata shiddatiha, yang tidak diketahui apa? La ya'rifu ghayata shiddatiha, tidak ada yang mengetahui kehinggaan daripada kerasnya neraka sa'ir itu illa Allah, kecuali yang mengetahui Allah. Allah Ta'ala. Qara'a Ibn Amir, enggak membaca Ibn Amir wa Abu Bakar an Asim, Abu Bakar daripada Asim, wa sayaslawna bidamil ya yuslawna, wal baquna bil fatih yaslawna, wa quri'a sazatan bidamil ya, dan dibaca juga dari qiraat saz dengan dibacakan dapannya wa tasdidlan, yaitu yang tersebut yusallawna. Jadi namun Ibn Amir Abu Bakar ini yuslawna, kemudian si masyhur yaslawna, kemudian si saz adalah yusallawna. Nuzilat hadil ayat, diturunkan ayat ini Isya'il Hanzalah, pada kelakuan Hanzalah bin Samardani, anak daripada Samardan. Wakila Isya'il Rajulin min Ghatfan, dan dikatakan juga bahwa diturunkan ayat ini pada seorang laki-laki dari Bani Ghatfan, daripada Bani Ghatfan. Dia mengatakan apa? Siapa namanya Bani Ghatfan itu? Yuqalu lahu Marsad bin Zaid, namanya Marsad bin Zaid. Waliyu walla mala yatimin, ia menguasai harta anak yatim.
Bahkan yatimu ibnu akhi, ada anak yatim itu anak saudaranya. Fakalahu, maka dia makan anak yatim itu sampai habis, tidak diberikan kepada anak yatim. Yusikumullahu fi auladikum. Ini adalah merupakan pembagian daripada harta warisan, baik kepada ahli waris sampai kepada berkaitan dengan apabila salah cara membagikan harta, sementara betulan anak daripada mayit ia masih bayi, maka berarti hak anak yatim kelola. Kemudian apabila salah cara untuk mengelolanya, berarti dia sih memakan tepi di dalam tiada. Yang disalah misalnya, apakah kesalahan itu sebenarnya dia tahu atau sengaja? Namun dia tahu 2 kali karena jadi berakal. Yang kedua, namun dia tahu sengajaan, berarti ancamnya berarti melanggar apa suatu kaul makbar innallahi antaqulu mana tafalu. Ini adalah tentang masalah praid, karena yang berkaitan dengan anak yatim yang dengan keluhan hadis tarhib termasuk ayat ini tarhib, termasuk wa'id. Qala yusikumullahu fi auladikum.